Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Sidik Maulana. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, baik, di sini saya akan memberikan suatu pembelajaran mengenai dasar-dasar desain dan grafis. Kalau begitu, lanjut saja kita ke slide berikutnya agar lebih paham lagi. Oke? Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu desain grafis. Desain grafis adalah seni dan praktik perencanaan serta proyeksi suatu ide dan pengalaman untuk konten visual dan tekstual. Secara sederhananya, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen seperti gambar, teks, bentuk, dan warna untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi secara efektif dan estetis. Tujuan utamanya bukan sekadar membuat sesuatu terlihat bisa indah gitu, melainkan untuk memecahkan suatu masalah komunikasi dan memastikan pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh audiens yang dituju. Untuk yang selanjutnya ada elemen dasar desain grafis. Untuk menciptakan karya yang efektif, seorang desainer grafis menggunakan beberapa elemen dasar. Nah, elemen dasarnya itu ada 6 elemen dasar. Yang pertama ada garis atau line, yang kedua ada bentuk atau shape, yang ketiga ada warna atau color, yang keempat ada tipografi, yang kelima ada tekstur, dan yang terakhir keenam ada ruang space. Kita yang ke garis dulu. Garis yaitu menghubungkan dua titik, bisa berbentuk lurus, lengkung, tebal, atau tipis. Digunakan untuk memandu mata pembaca atau memisahkan suatu informasi. Yang kedua ada bentuk. Bentuk adalah area dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Contohnya seperti kotak, lingkaran, segitiga, hingga abstrak. Nah, yang ketiga ada warna atau color. Elemen paling kuat untuk menarik perhatian dan menyampaikan emosi atau psikologi tertentu. Jadi dalam desain grafis itu warna begitu sangat penting, apalagi kalau misalkan kita ingin membuat suatu desain seperti poster, spanduk, atau lain-lainnya. Kita harus memperhatikan juga seperti warnanya. Jadi harus yang benar-benar sesuai. Tidak boleh memakai elemen-elemen yang gelap. Jadi sebisa mungkin kita harus menyesuaikan dengan dengan suatu temanya. Kita membuat desain dengan tema seperti apa, dan sangat disarankan untuk memilih warna yang sangat-sangat cerah, warna yang tidak gelap. Hindarilah seperti warna hitam, pokoknya warna-warna yang begitu gelap. Lanjut, tipografi yaitu seni menyusun huruf dan teks agar mudah dibaca dan terlihat menarik. Nah, dalam desain grafis juga seni menyusun huruf dan teks itu sangat-sangat penting. Kita di dalam sebuah desain itu kita harus benar-benar menyusun teksnya itu benar-benar rapi, benar-benar harus dengan teliti, harus dengan benar agar menjadi desain yang menarik si audiens, pembaca, dan yang pasti agar informasi yang telah dituangkan ke dalam desain itu bisa tersampaikan kepada audiens, begitu. Dan yang kelima ada tekstur, visualisasi visual yang memberikan kesan permukaan, misalnya terlihat kasar, halus, atau mengkilap, seperti itu. Dan terakhir ada ruang, yaitu area kosong di sekitar elemen desain yang berfungsi memberikan ruang bernapas agar desain tidak terlihat penuh dan berantakan. Nah, ini juga penting.
Di desain grafis, apabila kita membuat desain, kita memang harus membuat desain itu semenarik mungkin, tapi jangan sampai dalam satu desain itu banyak sekali elemen. Udah mah ditambah huruf, terus ditambah elemen-elemen yang lain, jangan sampai bertumpukan, jangan sampai terlalu penuh di dalam desain itu. Jadi kita harus beri ruang lah gitu, semisalnya kayak kiri kanan, yang kanan, terus yang kiri kanan, kiri gitu. Nah itu harus sebisa mungkin tidak boleh penuh oleh elemen, penuh oleh informasi. Berilah ruang gitu, jadi ada bagian-bagian yang kosong agar si desainnya juga itu bagus gitu, menarik dan seimbang, tidak banyak elemen-elemen, tidak banyak ini itunya gitu. Itu lebih baiknya seperti itu. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip-prinsip desain grafis ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada keseimbangan, yang kedua ada kontras, ketiga penekanan, dan keempat kesatuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang prinsip-prinsip desain grafis. Yang pertama ada keseimbangan. Di dalam desain grafis, keseimbangan itu sebagai pembagian berat visual yang merata, bisa simetris atau asimetris. Apabila kita membuat desain grafis, kita harus tahu dulu si desain itu tuh apakah seimbang atau tidak. Nah, maksudnya seimbang itu, jadi kita membuat desain tidak boleh hanya asal-asalan, jangan terlalu banyak elemen, banyak kata-kata, namun kita juga harus bisa menata gitu, diatur. Yang di sini ada kata-katanya, elemen jadi seimbang gitu. Dan yang kedua ada kontras, yaitu perbedaan mencolok antar elemen, misalnya teks putih di atas latar belakang hitam untuk menonjolkan bagian penting, seperti itu. Dan yang ketiga, penekanan, menentukan bagian mana yang harus dilihat pertama kali oleh audiens. Nah, di dalam desain grafis, apabila kita ingin mencantumkan sebuah informasi, kita harus membuat si teks informasi itu bisa kita perbesar, bisa kita perjelas lagi agar menonjol. Nah, itu maksudnya menonjol itu, penekanan itu, agar si pembaca, si audiens itu melihat, oh ternyata seperti ini. Mungkin desain itu tuh menampilkan informasi seperti ini. Jadi kita tonjolkan yang pentingnya dulu, yang utamanya dulu, seperti itu. Dan yang terakhir ada kesatuan, yaitu keselarasan antar semua elemen sehingga terlihat sebagai satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Dan penerapan desain grafis. Dunia desain grafis sangat luas dan diterapkan di berbagai industri. Beberapa di antaranya meliputi seperti desain identitas visual. Nah, desain identitas visual ini yaitu seperti pembuatan logo, kartu nama, materi promosi, dan panduan gaya visual untuk sebuah merek atau perusahaan. Terus ada juga desain pemasaran atau periklanan seperti brosur, poster, banner digital, iklan media sosial, dan billboard. Terus ada desain antarmuka pengguna, yaitu merancang tampilan visual halaman web, aplikasi seluler, atau game agar menarik dan mudah digunakan. Terus juga ada desain publikasi, yaitu tata letak layout untuk buku, majalah, koran, atau katalog. Dan yang terakhir ada desain kemasan, packing, yaitu merancang bentuk dan visual pembungkus produk makanan, kosmetik, atau barang lainnya untuk menarik minat pembeli. Dunia desain grafis itu sangat luas, dan software yang digunakan biasanya dibagi berdasarkan jenis kebutuhan atau format output yang ingin dihasilkan.
Secara umum ada 3 kategori utama format dalam desain grafis, yaitu ada bitmap, vektor, dan juga layout. Ada 3. Berikut adalah panduan lengkap untuk mengenal software desain grafis yang paling populer digunakan oleh pemula hingga profesional. Software berbasis vektor menggunakan rumus matematika untuk membentuk garis dan warna. Kelebihannya, desain tidak akan pecah atau blur meskipun diperbesar hingga ukuran baliho raksasa. Adobe Illustrator, nah ini standar industri global untuk desain profesional, sangat andal untuk membuat logo, icon, tipografi, dan ilustrasi rumit. Nah yang kedua ada CorelDRAW. Nah CorelDRAW ini sangat populer sekali di Indonesia, terutama di industri percetakan dan konveksi. Antarmukanya relatif rumit untuk pemula dan sangat efisien untuk layout cetak cepat seperti banner, brosur, kaos, poster, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada Inkscape Alternative, yaitu alternatif gratis dan open source yang sangat kuat bagi yang belum berlangganan software premium. Saya juga di sini akan memberi tips untuk pemula apabila ingin membuat suatu desain grafis, suatu desain, yaitu jika kalian ingin membuat konten seperti konten sosial media yang cepat, itu kalian bisa memilih yang utama dulu ya, mulailah dari Canva. Nah itu adalah cara cepat bagi pemula gitu. Terus jika ingin kalian belajar suatu edit foto, nah itu bisa fokuslah ke Adobe Photoshop, itu sangat cocok sekali gitu. Dan terakhir, apabila kalian ingin masuk ke dunia desain logo atau kaos, nah kalian harus bisa menguasai CorelDRAW. Pelajari dulu CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Cuman kalau saran rekomendasi dari saya, itu kalian pilih dulu CorelDRAW agar tidak terlalu pusing, tidak terlalu rumit, tidak seperti Adobe Illustrator. Nah itu dia dasar-dasar desain grafis yang perlu kita tahu. Ingat teman-teman, desain yang bagus itu bukan cuma soal aplikasi yang kita pakai, tapi gimana kita menyampaikan pesan dengan jelas lewat visual yang kita buat. Jangan takut buat bereksperimen dan terus asah kreativitas kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Bagus Sidik Maulana. Sampai jumpa di project berikutnya.